Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bi kaifa unajika marrahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina khifdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika marrahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina bi rahmatika marrahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita masih melanjutkan subbab yang keempat dari bab jual beli, yaitu masalah riba. Masalah riba ini erat kaitannya dengan masalah perekonomian. Karena itu mohon diperhatikan benar-benar tentang masalah riba agar rezeki yang kita peroleh benar-benar menjadi rezeki yang halalan thayyibah. Karena Allah telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu riba teramat penting kita pelajari agar semua yang kita lakukan bermuamalah ini mendapat ridho dari Allah. Yang pertama kita bicarakan adalah pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Atau boleh juga disebut dengan nilai lebih. Sedangkan menurut pengertian syarak, riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam, di mana salah satu pihak merasa berat dan rugi, sedangkan pihak lain menarik keuntungan tanpa menanggung resiko. Sebagai contoh, seorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan minta dilebihkan dari nilai yang semula. Jika terjadi seperti ini, maka akan terjadi apa yang disebut dengan riba. Artinya di dalam rezeki yang diterima orang tersebut akan tercampur oleh riba. Karena tercampur oleh riba, maka hukumnya rezeki yang diterima itu adalah haram, seperti firman Allah yang dalam pembukaan tadi. Hukum riba. Semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba hukumnya haram. Jelas sekali lagi bahwa riba hukumnya haram. Berarti kalau riba itu hukumnya haram, kita tidak boleh melakukan transaksi apapun di bidang keuangan atau di bidang muamalah yang nantinya terjadi di dalamnya ada riba.
Karena didasarkan kepada Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua dasarnya adalah sunnah Rasul yang berbunyi an Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun, muttafaqun alaih. Hadis dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya. Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya begini, kalau terjadi riba, jelas orang yang memakan hasil riba itu haram, mewakilkan untuk pelaksanaan riba itu haram, mencatat sekretarisnya juga haram, yang menyaksikan riba, yang menjadi saksi riba itu juga haram. Jadi dosanya semua itu sama, karena semua ikut menikmati terhadap riba tersebut. Yang ketiga, dasarnya riba adalah ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka-mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga bisa menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba. Yang berikutnya jenis-jenis riba. Yang pertama jenis riba itu adalah ribal fadli. Ribal fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Atau boleh juga disebutkan riba fadli, yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Contohnya, orang yang mempunyai beras 1 kilo mau ditukari beras oleh orang lain yang punya 1 kilo mengatakan, boleh saya ditukari beras saya ini dengan syarat 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Maka kelebihan ini namanya ribal fadli. Fadli itu artinya lebih. Mestinya 1 kilo ya harus ditukarkan 1 kilo, tetapi 1 kilo minta diganti tukaran dengan 2 kilo. Maka hukum seperti ini namanya riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, an Ubadah bin Samit, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil
burri, was-sa'iru bis-sa'iri, wat-tamru bit-tamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawaun bi sawain, yadan bi yadin. Al hadis au kama qol. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sair dengan sair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima, dan seterusnya. Artinya begini, kalau tukar menukar itu harus mislan bimislin, sama. Kalau 1 kilo ya harus ditukar 1 kilo, tidak boleh 1 kilo ditukar dengan jumlah yang lebih. Supaya tukar menukar itu tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat. Pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau ukurannya harus sama. Kalau barang itu bisa ditimbang, maka timbangannya harus sama. Kalau barang itu diukur, misalnya kain, harus ukurannya sama. Harus ada serah terima. Pada saat itu juga ada menyerahkan barang, ada yang menerima barang secara langsung. Itu yang pertama, ribal fadli. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Atau boleh juga dikatakan ribal qardi yaitu pinjam meminjam atau berutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Seperti contohnya meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi. Jadi ada bunganya. Contohnya utang 100.000 mengembalikan 130.000. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Rawahul Baihaqi. Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Jadi kalau utang 100.000 ya harus dikembalikan 100.000. Kalau utang 100.000 minta dikembalikan 130.000, itu namanya riba qardi. Yang ketiga, ribal yad. Ribal yad yaitu riba dengan cara pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Atau boleh juga dikatakan bila ada satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling serah terima barang. Contoh, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum ada serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan ribal yad. Jadi belum tahu si pembeli itu mana barangnya. Kemudian penjual juga tidak tahu diserahkan kepada siapa. Maka secara hukum Islam itu namanya ribal yad. Yad itu artinya tangan, serah terima, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis
maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan pembayarannya. Atau lebih jelasnya, riba nasiah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misalnya, barang ini kalau saya jual kontan harganya 10.000, kalau dikredit 15.000. Barangnya sama. Jika satu barang itu memiliki dua harga, satu tadi harganya contohnya adalah 10.000 kalau di kontan, kalau beli cash 10.000, kalau dibeli kredit 15.000. Maka satu barang yang memiliki dua harga ini akan terjadi riba. Tapi andai kata barangnya beda, ada dua barang, jenisnya sama, tapi dua barang jenisnya sama, barang A dan barang B, sama-sama. Misalnya A itu TV, B juga TV. Orang menjual barang yang A saya jual 15.000 dengan cara kredit. Barang B saya jual dengan harga 10.000 dengan cara cash. Karena barangnya itu ada dua, walaupun bentuknya sejenis, itu tidak berarti barang itu mempunyai dua harga. Barangnya berbeda, maka itu tidak akan terjadi namanya riba. Karena itu anak-anak harus hati-hati kalau membeli sesuatu, jangan sampai terjadi riba. Kalau Anda mau kredit sepeda motor, tanya, ini kalau di cash berapa, kalau di kredit berapa, kemudian menunjuk kepada satu kendaraan, maka akan terjadi pengertian riba, yaitu riba nasiah. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, An Samurah bin Jundub anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan, rawahu Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan cara nasiah, yaitu ditangguhkan pembayarannya. Dan khusus masalah hukum bunga bank sekarang yang sering terjadi ini anak-anak, dianggap sebagai masalah ijtihad, karena dianggap sebagai masalah ijtihad karena tidak ada nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Hukum bunga bank dibagi menjadi tiga. Yang pertama, haram hukumnya karena telah menetapkan kelebihan yang disebut dengan riba. Yang kedua, subhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya. Yang ketiga, halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Tapi yang jelas, bank itu hukumnya adalah subhat. Subhat itu 50% halal, 50% haram. Jadi antara halal dengan haram itu subhat. Dalam hadis disebutkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma subhatun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada yang namanya subhat. Sehingga yang jelas hukum bank itu adalah di antara halal dan haram. Apa antara halal dengan haram? Yaitu subhat. Anak-anak sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah cara menghindari riba dalam jual beli. Syarat-syarat jual beli agar tidak terjadi riba. 1. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat. Pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Kedua, harus dilakukan secara tunai. Dan ketiga, timbang terima
dalam akad atau yang disebut dengan ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat. Yang kedua tunai dan yang kedua timbang terima, yaitu akad atau ijab qabul. Hikmah diharamkannya riba. Setiap muslim wajib meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia sendiri, termasuk diharamkannya riba. Adapun di antara hikmahnya yaitu pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong sesamanya. Yang ketiga, menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum orang yang lemah. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Dan yang keenam, menjauhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Sehingga kita dari hikmah riba tersebut, kita harus berusaha untuk menghindari riba. Yang pertama, biasakan selalu hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Yang ketiga, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan cara bersusah payah. Dan yang terakhir keempat adalah negara kita telah hadir beberapa bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yaitu bank syariah. Dan selanjutnya akan kita sampaikan materi diskusi. Kami mohon didiskusikan bersama teman-teman kalian. Dan dengan berakhirnya bab riba ini, maka bab jual beli telah berakhir secara keseluruhan. Untuk pertemuan yang akan datang, dipersiapkan uji kompetensi untuk bab jual beli, kemudian bab khiyar, kemudian qirot, dan bab riba. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.